Halo, nama saya Dono. Kamu ada lihat siapa teman? Dia punya nama Dini. Dini, kau di mana? Dini. Hai. Dini. Halo. Kau tahu kan tidak? Hari ini tuh hari spesial. Hari spesial? Iya, kok masa kau tidak tahu itu hari ini tuh hari Minggu. Wow. Hari yang kita pakai untuk beribadah sekolah minggu karena Tuhan sudah pelihara dari hari Senin, hari Selasa sampai hari Minggu saat ini. Dan pada saat ini kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Benar ke tidak? Wah, betul itu Dono. Ayo Dini, kita sapa adik-adik di rumah. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan. Itu adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari lagu Senin sampai Minggu. Ayo adik-adik dengan penuh sukacita ya. Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Mari adik-adik kita mengulang kembali lagu ini. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik yang ada di rumah tahu tidak seperti apa itu suara kambing? Kak Wispul, coba suara kambing itu seperti apa? Meong meong. Salah Kak Wispul, itu suara kucing. Kalau ya. suara kambing, embe embe. Kalau kucing bagaimana kucing? Meong meong. Nah, itu baru betul. Adik-adik di rumah kita bernyanyi bersama lagu Kambing Embe Embe. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, katak teok tebluk teok tebluk. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, katak teok tebluk. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Adik-adik, tahu tidak? Kasihnya Tuhan tuh luar biasa. Karena setinggi-tingginya langit, Masih ada lagi kasihnya Tuhan lebih tinggi. iya betul. Sedalam-dalamnya lautan, Masih lebih dalam kasih Tuhan. betul. Adik-adik, mari kita menyanyi setinggi-tingginya langit.
lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari adik-adik kita kembali memuji Tuhan dengan setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baik adik-adik, pada saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Leo. Adik-adik, mari kita berdoa mulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga saat ini. Tuhan, kami akan beribadah, kiranya Engkau jaga dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan menyanyi sekali lagi dalam jemaat nomor 18. Kalau adik-adik di rumah punya Alkitab yang ada nyanyian jemaatnya, adik-adik boleh buka di jemaat nomor 18. Dan kalau adik-adik yang kecil bisa minta orang tua atau kakak untuk membukakan lagunya. Oke, adik-adik kita menyanyi kidung jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita Alkitab, mari kita menyanyi lagu nyanyian rohani nomor 2. Ya Tuhan kami puji, nama-Mu besar, ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema, air langit bumi laut bersoraklah semua, malaikat turutlah memuji Allahumma, kemuliaannya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Shalom adik-adik. Ya, jadi minggu ini kelasnya digabung ya. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Elisa dan perempuan Sunem.
Bapa, kiranya Engkau menyertai firman-Mu, memberkati kami. Setelah kami dengan kuat-kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, jadi cerita minggu hari ini tuh lanjutan cerita minggu lalu. Kakak mau tanya dulu, cerita minggu lalu tuh tentang apa? Siapa yang masih ingat? Kekedian, ya. Jadi cerita minggu lalu tuh bercerita tentang perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini dia sangat kaya, tetapi dia baik hati. Dia dengan suaminya. Dia membuat sebuah kamar kecil di atas rumahnya. Untuk apa adik-adik? Ya, untuk Nabi Elisa dan bujangnya yang bernama Gehazi. Supaya ketika Nabi Elisa pelayanan di kota Sunem, dia tidak perlu mencari tempat penginapan karena sudah disediakan oleh perempuan Sunem. Jadi Nabi Elisa melihat baik sekali hati perempuan Sunem. Maka Nabi Elisa bertanya, apa yang bisa saya perbuat untukmu? Dia bertanya kepada bujangnya, Gehazi. Gehazi menjawab, perempuan Sunem dan suaminya itu sudah tua. Mereka tidak mempunyai seorang anak. Justru itu Nabi Elisa bilang kepada perempuan Sunem apa? Pada hari ini, waktu ini, pada tahun depan engkau akan mempunyai anak. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ya betul, tepat tahun depan, jam yang Nabi Elisa bilang itu sudah. Perempuan Sunem melahirkan seorang anak. Ya, kita akan melanjutkan apa selanjutnya cerita Alkitab. Oke, mari kita buka Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 hingga 37. Cerita Alkitab kita pada minggu hari ini dengan tema Elisa membangkitkan seorang anak. Jadi anak yang dilahirkan perempuan Sunem itu sudah besar. Suatu hari dia ikut ke ladang bersama ayahnya. Karena pada saat itu sudah musim panen. Jadi mereka memanen gandum. Adik-adik pernah lihat di TV misalnya petani kalau memanen padi, kalau sudah warna kuning baru dipanen. Ya, seperti itu sudah. Mereka memanen atau memetik gandum. Dengan gembira anak ini berlari ke sana ladang. Tetapi tiba-tiba ia menjerit kesakitan. Aduh, aduh. Mendengar itu ayahnya sangat terkejut. Ia berlari menghampiri anaknya sambil berseru, ada apa anakku? Aduh, kepalaku, kepalaku, kata anak itu kepada ayahnya. Dengan cepat ayahnya berkata kepada bujangnya, cepat gendong anak ini, bawa ke ibunya. Jadi mereka menggendong anak ini yang kesakitan itu melarikannya ke ibunya. Sesampai di sana ibunya sangat terkejut, sangat takut. Ibunya segera menggendong dia dan memeluk anak itu. Anak itu dengan suara merintih kesakitan, aduh ibu kepalaku sakit sekali. Tetapi ibunya bilang, sabar, sabar. Tetapi tiba-tiba anak itu diam. Matanya tertutup, badannya terkulai lemas dan mulai dingin. Oh, ia mati. Anak itu telah mati. Ibunya menangis sedih karena melihat anaknya telah mati. Dengan hati yang sangat sedih, membawa anak itu ke kamar atas, ke kamar Nabi Elisa dan membaringkan anak itu di tempat tidur Nabi Elisa. Setelah itu, ia menutup pintu kamar dan turun ke bawah. Dengan segera ia menaiki keledainya dan berangkat. Hendak kemanakah ibunya? Hendak ke rumah Nabi Elisa. Ibu memacu keledainya agar berjalan lebih cepat, melewati jalan yang berbatu dan menaiki gunung. Akhirnya sampai di rumah Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa rumahnya itu di Gunung Karmel. Jadi Nabi Elisa tinggal di Gunung Karmel. Ada apa? Tanya Nabi Elisa ketika melihat ibu itu datang. Ibu itu tersungkur ke tanah dan memeluk kaki Nabi Elisa. Tolonglah Pak, datanglah ke rumahku. Anak yang Tuhan berikan sudah mati, katanya sambil menangis. Baiklah, kata Nabi Elisa. Lalu mereka berangkat. Sampai di rumah, Nabi Elisa langsung naik ke kamar atas. Ia memandang anak itu, tubuhnya sudah kaku dan dingin. Lalu Nabi Elisa menutup pintu rapat-rapat. Di dalam, Nabi Elisa berdoa sendiri kepada Tuhan. Meminta agar Tuhan membangkitkan anak itu. Tiba-tiba, asyik. Anak itu bersin sebanyak 7 kali. Oh, ia telah hidup. Ia membuka matanya dan memandang Nabi Elisa. Dengan heran, Nabi Elisa tersenyum
Ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Lalu Nabi Elisa memanggil ibunya dan menyuruh naik ke atas. Ibu itu datang, masuk ke kamar dengan hati yang berdebar. Ketika ia melihat anaknya hidup, ia sangat gembira. Jadi anak yang telah mati itu kini hidup kembali. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan adik-adik? Kita belajar bahwa Tuhan sanggup menghidupkan orang yang mati. Kita belajar juga untuk selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Nah, kakak mau tanya dulu, di sini siapa yang pernah sakit, tapi ketika berdoa disembuhkan oleh Tuhan? Ayo siapa? Nah, ya, kakak juga merasakan begitu dan selalu begitu. Ketika kakak sakit, kakak berdoa, kakak sembuh. Itu semua karena kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Buktinya kakak bisa ada di sini menceritakan cerita Alkitab firman Tuhan kepada adik-adik. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Lewat firman Tuhan, kita diajarkan untuk selalu percaya kepada Tuhan dan juga selalu berdoa. Di mana firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar besar kuasanya. Untuk itu, mari adik-adik kita selalu mempunyai hidup yang selalu berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab kita. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik di rumah bisa mengumpulkan persembahannya dan boleh diberikan ke kakak pengasuh terdekat. Untuk menjalankan persembahan kita, mari kita menyanyi nyanyian rohani 132. Nyanyian rohani 132. Ya Tuhan, murah-Mu Bapa. Ya Tuhan, murah-Mu Bapa di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ayat yang kedua, ya Tuhan kami tindaklah, terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita berdoa, kita akan berdoa buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu berjalan ini, yaitu adik Dian Tambung, adik Nando Rumandir, dan adik Joshua Dimara. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam kerjaan surga, terima kasih atas penyertaan bagi kami ada Pasari. Bapa, di saat pagi hari ini kami berdoa buat adik-adik yang berulang tahun, yang Engkau selalu memberkati mereka dalam kehidupan mereka ada Pasari, maupun dalam studi mereka, yang Engkau selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripadamu saja. Lupa kami berdoa buat firman syukur yang telah kami berikan, dan yang Engkau memberkati firman syukur ini bagi tugas yang pelayanan dalam jemaat ini. Lupa kami berdoa buat kakak pengasuh yang boleh dengan setia selalu mendampingi adik-adik kasih, dan Engkau selalu mengingatkan mereka hikmat yang kebijaksanaan yang berasal daripadamu saja. Lupa kami berdoa buat orang tua dari adik kasih kami, dan Engkau selalu mengingatkan mereka kesehatan, panjang umur, dan sehat selalu dalam kehidupan mereka ada pasti. Bapa yang mempermenang kami, dan kepada kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
Mari adik-adik kita mengulangi pujian ini sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jegrak. Saya laskar Kristus, jegrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Baik adik-adik, pada saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita menyanyi Bapa terima kasih dalam sikap berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Shalom. Saya bukan pasukan berjalan. Shalom adik-adik. Jadi aktivitas minggu depan ialah menghafal doa Bapa kami yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Bagi adik-adik yang masih kecil bisa dibantu oleh Bapa atau Mama atau Kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Contoh melayani Tuhan di rumah adalah memuji Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang seri. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersuka